Shalom, selamat pagi. Puji syukur jika pada pagi hari ini kita masih merasakan kasih setia Tuhan lewat hari baru yang masih dianugerahkan kepada kita. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 29 April 2023. Firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan dari Yohanes 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman yang akan disampaikan. Bahkan firman ini Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kami, melaksanakan dan menjalankan kehidupan kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, "Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, 'Aku pergi menangkap ikan.' Kata mereka kepadanya, 'Kami pergi juga dengan engkau.' Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, 'Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?' Jawab mereka, 'Tidak ada.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh.' Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, 'Itu Tuhan.' Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, 'Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.' Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, 'Marilah dan sarapanlah.' Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, 'Siapakah engkau?' Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Keseharian pun diurus. Keseharian pun diurus. Menurut Yohanes, kisah yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Penampakan pertama dan kedua boleh dikata belum ada interaksi mendalam, karena hanya sepintas dan berlangsung dengan cepat. Pada penampakan yang ketiga ini, terjadi interaksi yang mendalam, hubungan yang begitu dekat, dan kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun para murid belum mengetahui kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus, sampai murid yang dikasihi Yesus mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan.
Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali, tidak termasuk penampakan dirinya kepada Maria Magdalena. Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu, Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja, mencari nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi, karena Yesus justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya di pantai dan di Danau Galilea. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu penuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus dalam keseharian kita dengan semua urusannya? Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka mengalami kehadiran dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita? Betapa berbahagianya kita bahwa di setiap waktu dan tempat, serta dalam segala urusan, kita merasakan kehadirannya yang menghampiri kita dan membicarakan urusan-urusan kita, sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh terus mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami, bahkan Engkau yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bantu kami Tuhan agar kami boleh selalu peka dengan kehadiran-Mu dan kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk kami semua warga Jemaat Bogor Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan datang menjamah kami, menyembuhkan kami Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur atas hal itu. Bagi kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang menghadapi pergumulan yang cukup berat, kiranya Tuhan terus menolong kami, menopang kami, sehingga kami boleh terus dikuatkan untuk melalui berbagai masalah yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang terus menuntun dan menolong kami, dan biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.